Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Merlik Sastia, rekan saya Afra Anissa dan Ibnu Sukron. Baiklah, kami akan membahas tentang proses industri pupuk ZA. Pupuk ZA adalah pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen dan belerang bagi tanaman. Nama ZA adalah singkatan dari istilah bahasa Belanda, Zwavelzuur ammoniak, yang berarti amonium sulfat. Pupuk ZA ini diperlukan tanaman untuk memenuhi kebutuhan unsur hara nitrogen dan belerang. Untuk karakteristiknya, wujud pupuk ini butiran kristal mirip garam dapur dan terasa asin di lidah. Pupuk ini higroskopis atau mudah menyerap air, walaupun tidak sekuat pupuk urea, karena ion sulfat larut secara kuat, sedangkan ion amonium lebih lemah. Pupuk ini berpotensi menurunkan pH tanah yang terkena aplikasinya. Sifat ini perlu diperhatikan dalam penyimpangan dan pemberiannya. Selanjutnya ada manfaat dari pupuk ZA. Pupuk ZA merupakan pupuk yang marak digunakan di kalangan para petani karena kegunaan dari pupuk ini adalah membantu pemrosesan pertumbuhan tanaman para petani, menambahkan daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit dan kekeringan, memperbaiki rasa dan warna hasil panen. Manfaat dari pupuk ZA adalah dapat meningkatkan produksi dan kualitas panen, menambahkan daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit dan kekeringan, serta memperbaiki rasa dan warna hasil panen. Berikutnya adalah proses pembuatan pupuk amonium sulfat atau ZA yang terbagi dalam 5 tahapan proses. Yang pertama, tahapan penyiapan bahan. Yang kedua, tahapan reaksi pembentukan kristal amonium sulfat. Yang ketiga, tahap pemisahan kristal. Yang keempat, tahapan pengeringan kristal. Yang kelima yaitu tahap akhir. Kelima tahapan tersebut dapat dilihat melalui diagram alir yang telah ditampilkan. Pada tahapan pertama, ada 4 bahan yang akan disiapkan yang nantinya akan dialirkan ke saturator. Yang pertama yaitu gas amonia, asam sulfat cair, udara pengaduk, dan larutan induk atau mother liquor. Gas amonia yang digunakan sebagai bahan baku diambil dari plant amonia dengan cara mengalirkan langsung ke saturator. Tetapi, jika plant amonia tidak berproduksi, amonia diambil dari tangki amonia cair. Apabila diambil dari tangki amonia cair tersebut dijadikan uap terlebih dahulu dalam vaporizer. Uap amonia yang dihasilkan akan dialirkan ke dalam saturator. Untuk udara pengaduk, udara diambil dari atmosfer atau ambien dan ditekan hingga tekanannya mencapai 1,55 kg per cm dan suhunya 60 derajat Celcius dengan air kompresor. Udara dalam proses pembuatan amonium sulfat ini berfungsi sebagai homogenizing atau pengaduk larutan dalam saturator. Udara tersebut juga berfungsi untuk mencegah terjadinya endapan kristal amonium sulfat pada dasar saturator. Bahan selanjutnya yaitu larutan induk atau mother liquor. Pada proses pembentukan pupuk ZA ini, larutan induk sangat diperlukan untuk mempercepat pembentukan kristal. Larutan induk tersebut diperoleh dari sisa proses pembentukan kristal amonium sulfat yang dimanfaatkan kembali untuk mempercepat pembentukan kristal. Nah, proses pembentukan mother liquor adalah sebagai berikut. Kristal amonium sulfat bersama larutan induknya yang dihasilkan dari saturator masuk secara gravitasi ke separator hopper. Separator hopper tersebut akan mendistribusikan ke centrifuge separator. Centrifuge separator ini akan memisahkan antara kristal amonium sulfat dengan mother liquor. Kristal amonium sulfat yang masih basah akan dibawa ke pengeringan dan mother liquornya akan ditampung di dalam tangki mother liquor. Larutan induk ini kemudian akan direcycle ke saturator dengan bantuan pompa. Berikutnya, tahapan kedua yang berlangsung di saturator. Terjadi reaksi antara asam sulfat cair dan gas amonia yang masuk secara kontinu dengan perbandingan mol reaktan 1:2. Reaksi yang terjadi bersifat eksotermis pada suhu 105 sampai 110 derajat. Mother liquor atau kondensat yang dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian asam sulfat dan uap
amonia dimasukkan secara kontinu ke dalam reaktor melalui sparger sehingga terjadi reaksi dan membentuk amonium sulfat. Gas amonia dan asam sulfat cair dimasukkan secara terus-menerus sehingga tercapai kondisi larutan jenuh. Larutan amonium sulfat yang telah mencapai kondisi jenuh karena dialiri gas amonia dan asam sulfat secara terus-menerus sehingga akan diperoleh kondisi lewat jenuh atau supersaturasi dari larutan amonium sulfat yang pada akhirnya akan membentuk kristal amonium sulfat. Tahapan ketiga adalah tahapan pemisahan kristal. Kristal amonium sulfat bersama larutan induknya masuk secara gravitasi ke separator Hopper. Dari separator Hopper, campuran masuk ke dalam centrifuge separator melalui pipa stasioner yang merupakan corong pengumpan. Centrifuge separator ini akan memisahkan antara kristal amonium sulfat dengan mother liquor. Kristal amonium sulfat yang masih bersifat basah akan dibawa ke unit pengeringan dan mother liquornya akan ditampung di dalam tangki mother liquor. Nah, pada tahapan keempat yaitu pengeringan produk kristal dilakukan untuk mengurangi kandungan air dalam kristal amonium sulfat. Alat yang digunakan dalam pengeringan ini adalah rotary dryer. Kristal basah yang berasal dari separator centrifuge diangkut menggunakan belt conveyor yang kemudian dimasukkan ke dalam rotary dryer. Pada belt conveyor tersebut diinjeksikan larutan anti-cracking petroquat yang digunakan sebagai zat anti-caking dalam drying, karena larutan ini akan melapisi tiap-tiap molekul kristal sehingga kristal amonium sulfat tidak akan menggumpal. Pengiringan dilakukan dengan penambahan udara panas yang dilewatkan melalui filter. Udara panas dan uap air ditarik ke udara dengan bantuan exhaust fan. Adanya debu amonium sulfat yang terikut dalam udara, maka exhaust fan yang dilengkapi dengan wet cyclone digunakan untuk menangkap debu tersebut. Pada wet cyclone tersebut, debu panas dari rotary dryer disemprotkan dengan H2O sehingga debu amonium sulfat tersebut menjadi basah. Debu basah tersebut dialirkan ke tangki untuk dilarutkan kembali ke udara dari wet cyclone. Nah, udara yang dihasilkan dari wet cyclone yang sudah cukup bersih dihisap oleh exhaust fan untuk dibuang kembali ke atmosfer. Nah, pada tahapan akhir, kristal amonium sulfat yang telah keluar dari drying kemudian dilewatkan ke vibrating feeder menuju bucket elevator. Pada pengangkutan kristal amonium sulfat di bucket elevator tersebut, debu yang dihasilkan karena proses pengangkutan akan terhisap masuk ke wet cyclone bersama-sama dengan debu dari rotary dryer tadi. Kristal amonium sulfat akan dialirkan ke dalam sebuah bin melalui belt conveyor. Proses selanjutnya dari bin ini adalah kristal amonium sulfat akan masuk ke proses pengantongan atau packing. Ini yang dapat kami sampaikan mengenai pupuk ZA atau amonium sulfat beserta proses pembuatannya. Salah dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.